Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari carbonic anhydrase inhibitor. Nah, di sini itu 30-year-old woman, yaitu seorang perempuan berusia 30 tahun. Chief complaint yaitu almost daily headache and intermittent blurry vision, yaitu keluhan utama adalah sakit kepala hampir setiap hari dan juga penglihatan kabur hilang timbul. Past medical history itu obesity, no other chronic medical condition, yaitu obesitas, tidak ada penyakit kronis lain. Physical examination, bilateral symmetric papil edema simetris bilateral. Neurologic exam, yaitu no focal neurologic findings, tidak ada defisit neurologis vokal. Brain imaging normal. Blood cell count dan juga serum chemistry yaitu within normal limit. Hitung darah lengkap dan juga kimia serum yaitu dalam batas normal. Lumbar puncture yaitu elevated opening pressure, yaitu tekanan pembukaan meningkat. Diagnosis yaitu idiopathic intracranial hypertension, hipertensi intracranial idiopatik. Treatment yaitu weight loss advice plus acetazolamide prescribed. Terapi disarankan penurunan berat badan plus diberikan acetazolamide. Following changes are most likely to occur over the next several days due to his medication. Perubahan manakah yang paling mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan akibat obat ini, yaitu A. PaCO2-nya gimana, kalsium serum totalnya gimana, kalium urinnya gimana, pH urinnya gimana. Baiklah, jawabannya adalah B, yaitu PaCO2 yang decrease, total serum kalsium decrease, kalium urin increase, pH urin adalah increase. Kemudian juga penjelasan kasusnya, yaitu di sini inti konsepnya adalah acetazolamide, yaitu acetazolamide sama dengan carbonic anhydrase inhibitor. Artinya obat ini menghambat enzim carbonic anhydrase, yaitu terutama di proksimal tubul ginjal. Efek paling penting yaitu bikarbonat keluar lewat urin, yaitu sehingga urin jadi basah, darah jadi agak asam. Pertama adalah acetazolamide bekerja di mana, yaitu dia bekerja di proksimal tubul ginjal ya di sini, yaitu choroid plexus otak. Di ginjal menyebabkan efek diuretik ringan, kemudian juga di otak menurunkan produksi cairan cerebrospinal atau CSF, makanya bisa dipakai pada idiopathic intracranial hypertension. Karena obat ini membantu menurunkan tekanan intrakranial dengan cara mengurangi produksi CSF. Kemudian juga mekanisme di ginjal normalnya di proksimal tubul, yaitu NaH CO3 diserap kembali ke darah. NaHCO3 terdiri dari sodium dan juga bikarbonat. Bikarbonat itu sifatnya basa. Kalau acetazolamide diberikan, reabsorpsi NaHCO3 dihambat. Akibatnya bikarbonat keluar lewat urin jadi lebih basa. Kemudian juga urin pH meningkat, darah kehilangan basa, darah jadi lebih asam, mild metabolic acidosis. Kemudian juga kenapa PaCO2 menurun, yaitu karena darah menjadi lebih asam akibat kehilangan bikarbonat. Tubuh akan kompensasi dengan cara nafas lebih cepat atau dalam untuk membuang karbon dioksida. Karbon dioksida bersifat asam dalam darah. Jadi kalau CO2 dibuang, yaitu PaCO2 turun, keasaman darah berkurang. Ini disebut kompensasi respiratorik. Mudahnya adalah darah asam sehingga tubuh buang CO2 lewat nafas, menyebabkan PaCO2 turun. Kemudian juga 4, kenapa urin potasium meningkat, yaitu acetazolamide menghambat reabsorpsi sodium di proksimal tubul. Akibatnya lebih banyak sodium sampai ke distal tubul atau collecting duct. Di collecting duct sodium akan diserap kembali melalui enak. Saat sodium diserap, lumen urin jadi lebih negatif. Kemudian juga lumen negatif akan menarik potasium keluar ke urin. Jadi sodium banyak sampai distal, kemudian juga sodium diserap, lumen negatif, potasium keluar, urin potasium meningkat. Akibatnya hipokalemia ringan. Kemudian juga kenapa serum kalsium bisa sedikit turun, yaitu di proksimal tubul reabsorpsi kalsium sebagian mengikuti reabsorpsi sodium secara paraseluler. Kalau reabsorpsi sodium berkurang, otomatis reabsorpsi kalsium juga sedikit berkurang. Akibatnya kalsium lebih banyak keluar lewat urin, kemudian juga total serum kalsium bisa sedikit menurun. Jadi ringkasnya, urin pH itu naik karena bikarbonat keluar ke urin, blood pH itu turun karena darah kehilangan bikarbonat, PaCO2 turun karena kompensasi itu nafas membuang CO2, urin potasium naik yaitu sodium distal meningkat menyebabkan potasium dibuang. Serum kalsium sedikit turun yaitu karena ekskresi kalsium urin meningkat.
Cara menghafalnya adalah asetazolamid sama dengan buang basa. Yang dibuang adalah bikarbonat. Kalau basa dibuang yaitu urin jadi basa, darah jadi asam, nafas membuang karbon dioksida dan juga pH CO2 turun. Mnemonik yaitu asetazolamid yaitu sama dengan acid in blood, alkaline urine artinya blood jadi lebih asam, urine jadi lebih basa. Nah, hubungan dengan soalnya adalah pada pasien yang diberi asetazolamid, perubahan yang diharapkan yaitu pH CO2 decrease karena keluarkan serum kalsium itu decrease karena kan di proksimal itu harusnya diserap cuma nggak diserap keluar lewat urin potasium itu increase, urine pH itu increase. Jadi polanya adalah pH CO2 turun, kalsium serum turun, potasium urine naik dan juga urine pH naik. Kesimpulannya, asetazolamid menghambat reabsorpsi NaHCO3 di proksimal tubul. Efek utama bikarbonat keluar lewat urin basa, darah asam. Akibatnya adalah pH CO2 turun, urine potasium naik, serum kalsium sedikit turun.